Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat yang sangat banyak, yaitu rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan. Karena tanpa dua rahmat tersebut kita tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita bersama ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang menghormati Bapak Wali Nagari Ketutuo, yang menghormati Ketua MUI Ketutuo, Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Bundo Kanduang Nagari, Ketua Koordinator Kelompok KSB Bapak Jorong, kemudian yang sangat aku banggakan dan aku muliakan mandi-mandi kemanakan-kemanakan yang tergabung ke dalam putih bungsu yang hadir pada kesempatan ini. Di tantangan sambah jutitah tarati jumujilih lelo jutampan adab sopan rendah dia jual tinggi ketik dia bagadang maaf diminta ke bagi kita dan sahur. Bukan ambo tu orang sedia pandai ilmu tak simpan di Allah, garaknya datang kamu untuk menyampaikan materi yang akan pada acara kita pada kini. Mungkin dalam penyampaian nanti kalau kita berbicara tentang adat, sebelum masuk ke dalam adat Salika Nagari, tentu kita harus paham dulu dasar-dasarnya. Adat Salika Nagari itu adalah masuk kategori yang di tingkatan terendah dalam struktur limbago. Limbago adat itu di Minangkabau. Sebelum pembahasannya, karena supaya tertibnya acara, seandainya nanti ada pertanyaan dari mandi-mandi kemenakan-kemenakan yang tergabung ke dalam putih bungsu, dicatat saja dulu supaya yang disampaikan nanti bisa sama-sama menyimak gitu, dan yang disampaikan tidak lu tak putih-putih. Karena kalau disimak penyampaian secara terputih nanti itu nak menyambung gitu. Kemudian dalam penyampaian nanti dalam kegiatan itu tentu kalau kita kami bicara bagi cik aku datuk atau ketua MUI, sampaikanlah kebenaran walau satu ayat. Kok pai ya keciat pai, kok mani ya keciat mani. Yang mana tu ya aku. Tapi bukan berarti dalam penyampaian nanti menyinggung seseorang atau menyudutkan seseorang atau sekelompok. Dan itu maksudnya. Jadi, kalau adonan talonsong nanti abu minta maaf dalam penyampaian. Dan lain tak bukan dalam penyampaian nanti itulah untuk kebaikan kita bersama. Baiklah, kita langsung kepada yang kita mukasui, yaitu pembekalan adat Salika Nagari pada organisasi Bundo Kanduang. Kalau kita berbicara ke organisasi Bundo Kanduang, tupoksinya itu jelas. Sebagai organisasi tentu mitra dari seluruh lembaga yang ada di Nagari, mitra dari pemerintah, mitra dari nenek mama, mitra dari organisasi-organisasi yang lain. Itu jelas. Dan itu tidak akan aku bahas. Karena sebagai organisasi tupoksinya lah jalih. Kalau kita berbicara adat itu dalam keseharian itu kita pakaian. Tapi pola masyarakat dalam adat kok ada 3 kelompok, 3 kategori. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Itu pola masyarakat ya Pak. Kalau kami bicara juga adat. Itu masuk ke materi. Ambo susun materi setelah disampaikan oleh Ketua Bundo Kanduang.
untuk menjadi narasumber, ambo cuba menyusun materi. Di waktunya singkit, cuma 39 halaman. Tambah aja di Selingkan Nagari ada sekitar 70 halaman, jadi sampai malam ada 2 di situ. Itu langsung masuk. Judul materi yang aku susun yaitu kedudukan serta peran Bundokan Duang di kaum dan di nagari dalam melestarikan adat Selingkan Nagari. Kalau kita berbicara tentang Minangkabau, ada 3 sistem nilai yang menjadi modal dasar utama bagi kita orang Minangkabau dalam tatanan kehidupan individu, dalam berkaum, berkeluarga dan bermasyarakat. Pertama dalam membentuk pola pikir, kemudian dalam membentuk jati dirinya, kemudian dalam membentuk kedudukan dan peranannya, kemudian dalam mengekspresikan dirinya. Supaya kita memahami sebelum jauh lebih dalam, tentu kita harus memahami apa sistem limbaga adat yang kita pakai di Kota Tua. Sistem limbaga adat yang kita pakai di Kota Tua itu pajanjang naik, batang turun. Ibarat sirih dalam cara no baisikan 5 pakaru. Sirih, Pinang, Gambia, Sadah, Tembakau. Itu melambangkan 5 unsur yang bajanjang naik, batang turun. Pertama melambangkan sirih, melambangkan Selingkah Parwi. Gambia melambangkan Selingkah Bandua. Sadah melambangkan Selingkah Laman. Kemudian Siriah, Pinang, Gambia, Sadah, Selingkah Laman. Kemudian melambangkan Selingkah Pari. Tembakau melambangkan Awan dan Malapai. Itulah sistem yang akan kita pakaikan baik dalam permasalahan di nagari, baik dalam permasalahan di kaum. Sistem itu yang akan kita pakaikan. Dan sampai melampau melintih itu dalam sistem yang kita terapkan. Kau tidak saja sistem di nagari itu, tapi di Minangkabau ikut je sistem yang kita pakai. Kemudian kita masuk ke ranah Bundokan Duang dalam limbaga. Tadi lah aku sampaikan, aku tak berbicara Bundokan Duang dalam organisasi. Bundokan Duang dalam organisasi itu jaleh. Kita masuk dalam Bundokan Duang dalam limbaga adat. Apa itu Bundokan Duang? Siapa itu nama Bundokan Duang? Tentu itu harus paham dulu. Siapa itu nama Bundokan Duang? Nama nuri limbaga adat. Bundokan Duang adalah setiap padusi Minangkabau yang sudah mempunyai keturunan berhak menjadi Bundokan Duang. Tapi tidak semua padusi Minangkabau bisa menjadi Bundokan Duang. Itu poin ini. Itu makanya tadi yang buat tadi sabui di awal kepada ibu-ibu yang hadir, Mbak Mandi, mandikan Duang. Itu kuncinya dulu kalau kita berbicara Bundokan Duang dalam limbaga adat. Apa itu Bundokan Duang? Bundokan Duang adalah sebuah gelar kehormatan bagi Mande atau padusi Minangkabau yang didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang dalam sebuah payung panji sesuai raji dalam kaumnya. Kalau kita berbicara menurut limbaga adat, Bundokan Duang seperti nini mama bagi padusi di Minang. Jadi sekian banyak mandi-mandi ada Bundokan Duang. Kemudian Bundokan Duang adalah seorang padusi kaum yang mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang adat dalam kaum dan di nagari pada umumnya. Kemudian teritorial Bundokan Duang berada di Selingkah kaum sesuai ranji dalam kaum dan di nagari asalnya. Itu nama Bundokan Duang. Pemahaman di masyarakat itu yang banyak ini, yang menjadi rancu. Mohon maaf, tadi di awal tadi aku sampaikan, aku tidak menyinggung seseorang atau sekelompok, tidak. Tapi itu kalau kami bicara di limbaga adat tentu harus dijelaskan. Pemahamannya rancu di gitu.
Contoh Kadiri Ambo, contoh Kadiri Ambo saja. Ka istri Ambo kadang orang menganggap istri Ambo bunuh kanduang. Tidak semua istri yang aku datuk bunuh kanduang. Tapi ada yang istri datuk yang menjadi bunuh kanduang. Terus paham dulu kunci. Itu hal-hal mendasar yang menjadi pemahaman gitu kok banyak rancu. Kalau dipakaikan mana kabini yang udah tua tuh itu biasanya kalau di sebuah nagari, di nagari awak mungkin kurang terpakaian bande lah. Kabini mama aku udah tua bande. Atau ciri khas di nagari awak itu bisa kita terapkan balik. Bini datuk adalah seorang istri dari Pangulu. Bundo Kanduang adalah seorang yang didahulukan salangkah, ditinggikan serantiang di kaumnya bagi yang padusi. Tuh pilahnya. Kita cari lihat struktur Bundo Kanduang dalam limbago kaum. Di mana letak Bundo Kanduang? Bundo Kanduang adalah posisi yang sangat-sangat terhormat di Minangkabau. Padusi atau mande di Minangkabau duduknya di tempat yang paling spesial. Bisa kemari masuk dalam urusan. Iko bisa sama kita lihat struktur limbago adai dalam kaum. Struktur limbago adai dalam kaum ada terbagi dalam kategori. Pertama dalam urang disabui dengan jenis urang ampe jini, kemudian jini nan ampe. Kemudian ada kelompok kamanakan. Apa tuh orang nan ampe jini? Yaitu Pangulu, Manti, Malin, Lualang. Kalau di awak di nagari Pangulu, Panungke, Urang Mudo, Tuangku atau Ali Ulama. Itu yang istilah yang lain yang dipakai kita di nagari. Ali Ulama aku ada tingkatan di pulau bawah. Itu struktur yang harus kita pakai di kalau kita bicara adat. Letak Bundo Kanduang itu sangat spesial. Bisa masuk, bisa langsung terhubung ke Pangulu, bisa langsung terhubung ke jajaran ampe jini dan ampe, bisa aja langsung masuk ke jajaran Kamanakan. Itu menurut struktur limbago adai kaum. Secara geologisnya struktur limbago adai bisa kita lihat. Pertama di tingkatan rumah. Itu yang aku sampaikan tadi, bagaikan siriah carano dalam siriah langkuk di dalam carano. 5 tingkatan. Saling ke rumah, keluarga, ayah, ibu, suami, istri. Naik katanya yang sengkaparui, ada mamak tunganai. Kemudian saling ke kaum, dipimpin oleh kepala kaum, dia perangkainya orang jini dan ampe, orang ampe jini dan ampe tadi. Kemudian salingka suku itu adalah gabungan beberapa kaum tergabung di dalamnya ini mama ampe suku. Kemudian naik ke nagari, yaitu balerong di kerapatan nagari. Kalau kita lihat kedudukan Bundo Kanduang di dalam nagari, limbago adai nagari. Sekalilah yang boleh, itu tidak berbicara organisasi. Limbago adai nagari. Dalam alur limbago adai nagari ada terdiri dari tungku 3 sajarangan. Nini mama nagari, ulama nagari, cadiat tahu pandai. Kemudian 3 tungku sajarangan dimasukkan ke dalam rumusan kepengurusan kerapatan adat. Di bawah kerapatan adat ada struktur, kemudian ada limbago-limbago di dalamnya yang mengurus kebutuhan masyarakat nagari, anak nagari dan warga yang ada di dalam nagari. Itu kalau kita berbicara struktur limbago adai nagari. Dalam adat Minangkabau terkandung 3 sistem nilai filosofi. Yang pertama,
filosofi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, adat memakai alam tak kembang jadi guru. Itu filosofi utama dari adat Minangkabau. Kedua, terkandung sistem adat kemasyarakatan yang disebut dengan limbago adat Minangkabau. Itu serpo yang punya lihat tadi. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal, artinya kita tidak bisa bicara tentang sistem matrilineal Minangkabau tanpa berisan dan mengaitkannya dengan filosofi adat basandi sarak dan dengan sistem kemasyarakatan. Itu lihat satu persatu. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, adat memakai alam terkembang jadi guru. Telah disepakati menjadi pedoman hidup, menjadi rujukan dan pilihan cerdas dalam kehidupan individu maupun masyarakat di Minangkabau dan merupakan pantulan atau cermin dari nilai-nilai adat Minangkabau dan agama Islam yang bersifat universal. Adat basandi sarak mengandung 3 unsur. Adat adalah segala sesuatu bentuk dan sistem yang mengatur perilaku dan tatanan kehidupan yang dicita-citakan atau yang ingin dicapai oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Itu kalau kita berbicara tentang adat. Sarak, substansi ajaran Islam termasuk hukum-hukumnya, merupakan sandi dasar tempat berpijaknya bangunan adat di Minangkabau. Kunci untuk membentuk dan menjelaskan ajaran dan tatanan adat Minangkabau. Kitabullah merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu pedoman gitu, Quran dan hadis dalam menjalankan adat Minangkabau. Itu dasar-dasar sebelum kita masuk ke dalam adat selingkan yang lain. Kita lanjut sistem adat dan kemasyarakatan yang disebut dengan limbago. Berisi berbagai aturan dan hukum. Terdapat kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan yang terdiri dari AP. Yang pertama, adat dan sabana adat, adat nan diadatkan. Kedua, adat nan teradat. KP, adat istiadat. Kita bahas sikit. Adat dan sabana adat, ketetapan Tuhan terhadap segala sesuatu bagi makhluk ciptaannya adalah dasar falsafah alam terkembang jadi guru. Adat yang diadatkan terdiri atas 2 bentuk dan istilah. Cupa nan duo, kato nan ampe. Cupa nan duo apa tu? Cupa usali je cupa buatan. Kato nan ampe apa? Kato pusako, kato memakai, kato dahulu, kato peti, kato kemudian, kato bacari. Ada je istilah lain kato nanampe, kato lereng, mendaki, mendata, manolo. Itu melalui kato. Banyak istilah yang lain. Kita masuk ke cupa usali. Cupa usali itulah serupa yang disampaikan dari dasar Minangkabau adat basandi sarak. Adalah ketentuan agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Itu pedoman kita dalam menjalankan adat. Cupa usali. Cupa buatan adalah merupakan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam mengekspresikan budayanya. Gue ari ganggaman tabuah. Alua je patui, bari je balabe, buka je naracu, ukua jangku, rasu, parisu, suri je teladan. Itu yang terkandung dalam cupa buatan. Jadi cupa usali dan cupa buatan adalah 2 asas pokok yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang adat. Itu dasar sebelum kita masuk ke adat selingkan yang lain. Penjabaran dari adat yang diadatkan juga tertuang dalam undang-undang adat nan 20 yang terdiri dalam 2 bagian. Seperti yang disampaikan Ketua Bendukan Tong tadi. Apa tu yang 2 bagian? Yang kita masuk ke dalam Undang-Undang Nasal 8 dan Undang-Undang 2 balik. Undang-Undang Nasal 8 membahas di dalamnya tentang jenis-jenis kejahatan yang tertuju pada perilaku perangai atau fi'il. Undang-Undang 2 balik tertuju pada cemo, tuduh,
dan dapat dijadikan alasan untuk menangkap atau menghukum seseorang. Itulah jatuhnya langkah pidana. Itu yang harus dipahami di mandi-mandi itu dalam kehidupan bermasyarakat bakaum bakampung. Karena mandi-mandi dulu adalah tulang punggung bagi Cik Wali tadi, garda terdepan dalam mendidik anak kemenakan kita kampung. Tapi bukan berarti tapi gua akan mandi-mandi saja. Tapi dalam kodratnya mandi yang paling banyak dalam kodratnya. Seorang ibu kemudian kita masuk ke dalam adat dan teradat. Adat yang berlaku pada suatu nagari berdasarkan hasil kesepakatan antar pemuka adat. Pelaksanaannya diatur terdiri dari setiap nagari atau kaum, terdiri dari adat selingkah nagari, undang-undang selingkah korong, pusako selingkah kaum. Kunan adat teradat. Di situ masuknya adat selingkah nagari. Pengertian adat selingkah nagari adalah peraturan-peraturan yang khusus sesuai kearifan lokal yang dapat diterapkan di nagari tertentu. Jadi adat nagari awak tentu sama adat nagari lain kali. Kalau berbicara adat selingkah nagari, itu makanya tadi aku jalihan dari adat Sebatang Panjang Minangkabau. Selalu bawa masuk ke selingkah nagari. Ada khusus-khususnya di nagari, tiap-tiap nagari. Kemudian kita masuk ke adat istiadat. Adat yang berdasarkan pada tingkah laku dan perbuatan manusia yang berlaku khusus secara turun-temurun atau tradisi khas pada setiap kawasan meliputi adat basa-basi, adat pengalaman, adat pamedanan, kemudian adat urang udu. Kok bisa terkandung di dalamnya? Sistem kemasyarakatan dalam lembaga adat adalah institusi yang menyelenggarakan adat dan mengambil keputusan adat. Struktur adat yang demikian disebut limbago dituang. Adat diisi limbago dituang. Kalau pernah kita mendengar dalam pituah-pituah. Terdiri adat diisi limbago dituang itu terdiri dari ampe, limbago rajo, limbago kelarasan, limbago kerapatan, limbago suku kaum. Itu kategori limbago adat. Kemudian kita masuk ke sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau adalah merupakan dasar atau landasan dari limbago adat di alam Minangkabau, dan limbago suku dan kaum merupakan limbago terkecil. Dapat dianalogikan sebagai sebuah negara kecil yang mempunyai struktur pemerintah tersendiri, wilayah sendiri, dan masyarakat sendiri. Itu yang bocah lihat tadi dalam struktur limbago kaum. Ko adalah limbago kaum, struktur tatanan limbago di kaum, pasukuan. Kaum, inilah basis-basis penerapan sistem matrilineal. Berjalan atau tidaknya sistem matrilineal tergantung pada limbago suku ya kaum. Bagaimana fungsi adat dalam limbago suku dan kaum itu menjalankan adatnya dengan baik, di situ fungsinya. Struktur limbago suku dan kaum itu seperti yang disampaikan tadi, terdiri dari urang ampe gini dan ampe. Limbago suku terdiri dari 3 elemen, gini mamak, mande, kemanakan. Cuma yang menjalankan dalam struktur bakat limbago kaum. Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau atau lebih spesifiknya anak nagari di sebuah nagari. Pertamanya basuku di nagari itu, baru mahadam di nagari itu, basasuk jarami di nagari tersebut, kemudian pandang kuburan. Walaupun runtuhna mahadamnya ini tetap bisa dikatakan anak nagari. Walaupun yang lahir di Amerika
Tapi nyo basaso bajarami bapanda penguburan di sebuah nagari itu nyo nak nagari. Tak bisa hilang. Kadang benar nyo di Jakarta istilah nak nagarinya tak bisa hilang. Pemahaman itu kita harus tahu. Mungkin kok Allah ada nak tahu, kini ambo kanak-kanakan. Sipai dari kegiatan itu kan lupa menjagoan tak kalau lupa menganan tak kalau menjagoan. Kemudian masuk ke sistem kekerabatan matrilian Minangkabau yang bersuku ke ibu, bernasabnya ke ayah, mengenal dua bentuk keluarga. Itu yang banyak viral ini. Mungkin kalau gitu bisa lihat, ada orang menyalah-nyalahan ada yang Minangkabau tak sesuai syariat menurut dari keturunan ibu. Mungkin orang tu tak faham bahas sistem matrilineal di Minangkabau. Sistem Minangkabau tu ini adik bahasa Isara garis keturunannya menurut ibu, dan nasabnya tetap kaya. Itu tidak bisa diduga, tidak bisa dia lihat. Itu cepat usali. Pertama, keluarga. Setiap anggota kaum akan selalu menjaga kaumnya dari segala hal di bawah pimpinan mama kepala kaum. Seorang laki-laki bertindak bertanggung jawab hanya kepada anak, tidak hanya kepada anaknya, tapi juga kepada kemenakannya. Itu adalah tatanan keluarga. Komunitas yang kuat seperti ini menyebabkan terpeliharanya anggota kaum dari berbagai penyimpangan, baik dari penyimpangan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kalau terjalin pola kerjasama di lembaga adat yang semua mau sampaikan tadi, insya Allah jauh kemenakan kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang melanggar sumbang salah yang terkandung dalam Undang-Undang 20 tadi. Itu inti dasarnya. Itu yang harus saling mengenal kita, bayak mandi, bayak mama, bayak kemenakan, bayak orang pe jini nanam pe. Itu harus saling isi-mesi dalam kaumnya. Keluarga inti kesatuan keluarga kecil akibat perkawinan yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam keluarga inti, setiap anak bernasab ke ayah. Seperti yang sampaikan tadi, keluarga inti adalah sarana bertemu dan berinteraksinya kaum suami dan kaum istri. Suami dan istri itu adalah merupakan duta dari satu kaum, kaum masing-masing. Kedudukan istri dan seorang suami dalam keluarga intinya adalah setara seperti dua sisi mata uang. Isi maisi perlu dalam keluarga. Tak bisa dibabanan saja kama ini saja. Tak bisa disalah saja kaya ini saja. Sesalah-salahnya salah. Dia orang gayanya. Berarti orang gaya yang macam. Orang gaya kurang kuat. Tak bisa salah ibu saja. Tak bisa salah ayah saja. Kemudian masuk dalam aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal Minangkabau. Pertama, kedudukan dan peranan perempuan mandi di dalam kaum bunduk kandung menurut adat. Kemudian kedudukan dan peranan laki-laki bapa-mama bapa kemenakan. Kemudian pengaturan harta pusako, harato sako di pusako. Kedudukan dan peranan perempuan dalam kaum, hak dan kewajiban perempuan berimbang dan seimbang dengan laki-laki. Dalam konsep hak bamilia gam-gam baumpuk, itu nama menurut adat. Perempuan dalam kaum mempunyai kedudukan sebagai mande sako. Itu ambo jalihan, ambo tadi bawa mande. Mande sako itu pewaris dari hasil pusako kaum yang diwariskan menurut keturunan ibu. Itu spesialnya perempuan di Minangkabau. Perempuan yang menjadi pucuk dari sistem matrilineal Minangkabau berada pada basis menjaga, mendidik, mengawal moral kaumnya.
Itu fungsi utamanya. Laki-laki di dalam kaum mempunyai peranan sebagai kemenakan, sebagai mama, sebagai orang gini nanampi dan orang ampe ini. Kalau hak itu malke padanya, atau menelapo dipituakan galar itu bersati, berarti yang mau masuk ke dalam kategori orang ampe ini. Hak itu terpakai yang ada nanti singgung sultannya, berarti hak mama sejauh itu tingkatan-tingkatan kategori. Dalam laki-laki kaum mempunyai hak sebagai pemimpin, sebagai pengatur pemakaian, pemanfaatan saku dan pusako kaum untuk anggota kaumnya laki-laki dan perempuan. Itu tugasnya. Yang terkandung dalam pituah ada tadi, hak pemilik ganggam baupuak. Kemudian serta mempertahankan dan menjaga saku dan pusako. Hak pemilik ganggam baupuak, hak di laki-laki umpuk untuk padusi. Haknya hak apa? Hak atur supaya padusi yang diumpuan pusako ko tidak bercakap. Dan itu pun harus isi maisi. Rasu parisu dipakaian di sini. Banyak yang terjadi dalam hak pemilik ganggam bumpuak ke dalam masyarakat awak adalah terjadi kesemena-menaan yang banyak terjadi. Mudah-mudahan sudah awak keluar dari pembekalan kau tidak terjadi lah. Terjadi kesemena-menaan tu apa? Ada yang pernah bertanya kamu boleh deh. Kongku sawah kan hak padusi. Mengalu laki-laki satu, mamamu satu, membiak sia sawah, dan kalamak di nyawa saja. Ada je nak mengecek, dan laki-laki mengecek mengadu. Kau laki-laki kan punya hak loh. Sawah kan yang biak sudah digunakan apa padusi atau di sana apa padusi. Nah di situ dipakai hak pemilik ganggam bumpuak rasul parisu dipakai. Mantang-mantang padusi memiliki hak umpuk dari hasil pusako, rasul parisu pakai. Tak asia sudah biar karena lo di sana laki-laki wak. Contoh misal sawah hasilnya 10 kaki diam. Itu hak umpuknya ya umpuk padusi. Umpuk itu enam padusi karena padusi itu dimuliakan di Minangkabau. Tapi karena lu di sana laki-laki ada masalah so kan kau ditimpuan di sampai ke nyoro agak sakaruang bari agak sabeli dak tabasuan di sana laki-laki itu mungkin yang banyak terlupa dalam tatanan awak ibu ke masyarakat ke kampung. Aku yakin itu banyak terjadi. Rasu parisu itu harus dipakai awak dalam baradai. Kok ada nak lupa, mudah-mudahan sudah kuit sudah kita pilih. Kadang ketika masalah sawah ianya nak masuk, udah mama sawah sepadanya lihat di orang masalah sedang tiba. Ketika nak lamanya di awak saja orang lama di awak. Batu haknya hak umpuknya untuk awak. Habis itu kita cari apa maknanya di situ. Hak pemilik ganggam bumpuak rasul parisu dipakai, kalau tak pakai begitu di kaum, insya Allah harmonis kaum. Tak ada kita hati. Itu lagi makna perempuan dan laki-laki dalam bertindak dan berperilaku haruslah berdasarkan pada acuan adat dan agama Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ukurannya menurut alu aja patui, uku aja jangko, raso aja pariso, bari aja lebih. Itu yang harus kita pakai. Jadi pelesetan lo alu aja patui kok. Nah makanan dua dia dua yo. Nah itu loh. Ayo.
Kadang ada aja di sana dapat dia dua balu aja. Kadang di sana dah lalamu dah pulang ke kampung pati dia dua, dia dua aja. Tak kalau makanan jago itu ahnya. Dia mau dia aku. Aku nan harus kita pakai alu aja pati uku jambu rasu paresu bari juga lebih. Itu anggota-anggotanya yang harus kita pakai dalam kehidupan masyarakat bakau. Kemudian pengaturan saku dan pusaku. Aturan saku. Saku milik kaum bergelar gelar saku adalah hak laki-laki dan tidak dapat diberikan kepada perempuan. Aturan saku. Misal kalau ada tuan berdosa tidak bisa dilaki anak kena berdosi. Kalau Sultan Ibrahim dan bisa dilaki anak keponakan yang berdosi. Itu saku, itu hak laki-laki. Gelar saku diwariskan dari mama ke keponakan berdasarkan garis keturunan matrilineal menurut Ranji. Aduh juga kalau saku yang diajarkan ke orang lain itu pinjaman namanya. Misal ayah magiah gala kanak biasanya itu mama bawa subasi Yosi ayah gala negara datangan dari baku aduh belum dari pakaian itu gala pinjaman. Kodado ya le gala itu baliak disuruhan ke baku. Tak boleh lihat turunan keponakannya doh. Itu menurut saku. Berarti jika ada laki-laki dan laki-laki dalam kaum yang akan mewarisi gala saku yang tidak ada, jika tidak ada laki-laki dalam kaum yang akan mewarisi gala saku itu digantung, bisa dilipik, bisa disimpan. Menanti kaum itu mempunyai laki-laki sebagai pewaris. Contoh, lihat, mau contoh ke diri aku, kalau orang itu tersinggung orang. Contoh, galabo saku Datuk Nakul Sati talipe selama 23 tahun. Dan alun-alun aku pakai talipe. So itu contoh. Misal, contoh gala sultan bisa talipe kalau alun-alun nak konakan memakai lagi simpan. Jadi dulu yang sudah kuat. Atau kok kan pinjaman jadi dulu anak pisangnya. Itu contoh. Kita masuk ke pusaku. Pusaku adalah milik kaum yang tampak nyata berupa sawah, ladang, rumah gadang, rampiang, tapian, pandang pekuburan. Pusaku dimanfaatkan oleh anggota kaum laki-laki dan perempuan. Serupa yang disampaikan tadi, laki-laki berhak mengatur pemakaiannya. Hak pemilik gagam bompuak katanya. Dalam pengaturan pewarisan dari harta, semua harta pusaku yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan pusaku dalam Minang ada dua kategori, ada pusaku tinggi, ada pusaku rendah. Nama pusaku tinggi, nama pusaku rendah harus diduduk anunggonya cici. Jangan sabingkah sen. Ada sebuah contoh kasus di sebuah nagari. Seorang orang gaib membuat surat warisan ke anak di sebuah nagari yang tak berantah. Membuat warisan ke anak, isi suratnya yang diwariskannya itu di dalam sawah, ladang, rumah, toko, laba campur dua di dalam. Tak jalih lagi nama nan pusaku tinggi, nama nan pusaku rendah di dalam. Jadi kau ibu-ibu kan surat warisan dia hati-hati. Warisan pusaku rendah jalih lagi umum. Warisan pusaku surat wasiat pusaku tinggi jalih lagi umum. Jadi campur dua sebenarnya tak bisa digabungkan. Pusaku tinggi, pusaku rendah. Seperti yang disampaikan tadi, pusaku tinggi itu milik bersama. Pusaku rendah punya awak. Jadi lebih lanjut. Pusaku tinggi diwariskan menurut garis
garis matrilineal dapat dianggap sebagai baitul mal di kaum. Harta wasiat itu ada pusaka tinggi. Untuk mensejahterakan anggota kaum itu fungsi pusaka tinggi. Cuman kini banyaknya terjadi penyelewangan di pusaka tinggi kok. Itu yang terjadi di masyarakat. Pusaka tinggi lah dianggapnya hak miliknya surang. Itu yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang terjadi di awak. Kau kalah bagian awak kau, pusaka lah bagian awak. Nama bagian awak, nama punya bahasa kuat. Itu tadi nama tadi. Pusaka tinggi milik kaum, milik bersama. Pribadi hanya memiliki hak pakai gam-gam bau puak. Kalau ulang aku banyak ni, supaya duduk pemahaman awak bahasa kuat. Gam-gam bau puak. Sawah tu kini digamgam dek si A kecil beratua. Besok sawah aku legarannya bagian ke situ lain. Oh dah bisa sawah aku dialih. Dikaji. Tapi dikaji betul lain. Kalau dasarnya pusaka tinggi, dia bisa dipagunakan untuk kebaikan anggota kaum tu bahasamu. Cuma kini rasa memiliki itu kan tinggi. Itu yang menjadi masalah. Yang mendapat pusaka tingginya, rasa memilikinya, lah sangat tinggi, lah punya laba bantu arah tu pencarian ayah mandinya, lah semua je ratu pusaka rendah. Kau masalah dan kau yang harus kita peloi kamu kau-nya. Pusaka tinggi tidak boleh dijual, hanya boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya secara turun-temurun. Itu masalah je lah. Banyak nama lihat pusaka tingginya. Indahnya kali awak dan orang tak jadi dua. Pada nak mendapik awak, biarlah ipik se, biarlah jual se. Hukumnya ikut di mana terletak bagi yang menjual pusaka tinggi. Hukumnya balik suka sarak. Ada itu masih disarak. Balik suka rasul barang yang punya, yang indah punya awak, kini awak putih. Niatnya barang ko baitul mal untuk kota kaum, kini awak putih singgu awak selah. Hukumnya balik sekat deh. Memutus al-majariah tentu baru kira-kira kajinya tentu juga ketua ni awak betul betul. Itu masuk ke pusaka rendah. Adalah harta pencarian hasil usaha orang tua suami istri yang diwariskan kepada anak atau keturunannya. Diwariskan menurut hukum Islam. Hukum faraidnya do. Jalih ketentuan bagian-bagiannya di situ. Itu tadi nan acuk terjadi permasalahan di masyarakat itu. Dia pusaka rendah. Tapi pembagiannya bentuk pusaka tingginya kan padusi nak berhak ku. Itu. Ada aja tu nak datang kalau ledek. Ampun tanya ada dasarnya. Bacakah antara binsana lelaki padusi. Banyak terjadi. Yang dipermasalahkannya kiranya pusaka rendah. Kalau pusaka rendah jalih, hukumnya jalih, aturannya jalih, pembagiannya jalih. Atau lebih jalihnya orang hebat itu kan boleh tu ikut di surau. Pusaka tinggi pembagiannya penggunaannya jalih loh. Tak ada yang perlu dipatangkan. Kalau rasul sama-sama kita pakai. Duduk pahaman itu yang harus itu duduan. Sebelum awak bicara ke serikatan hari itulah aturan paling bawah. Kau dasar-dasar yang perlu kita pahami bahasa aku. Sebab nambah sampaikan tadi bahasa awak ada 3 kategori. Ada ekor dalam keseharian kita pakai, ada nan tahu ya ada.
Ada nan tidak tahu, ada nan tahu dan tidak mau tahu. Tiga kategori itu dan masyarakat awak dana awak di kota tua di masa dia kok terjadi. Kok masalah umum di Minangkabau. Dan kalau itu kamu meloi tentu dari awak dulu. Kemudian kita masuk nilai-nilai ideal dari sistem materialnya di Minangkabau. Seperti yang disampaikan tadi yo, rasa memiliki bersama semua aset kaum berupa sako dan pusako dirasakan setiap anggota kaum sebagai miliknya dan harus dipertahankan. Cuma kini yang dipertahankan khususnya yang tingginya. Kesadaran terhadap sako dan pusako laki-laki punya hak sebagai pengatur, perempuan sebagai penerima manfaat dari pusako yang diatur oleh laki-laki. Dengan kesimpulan hasilnya dimanfaatkan secara bersama sesuai ukua jangkau mungkin patui. Selama yang aku sampaikan tadi, ukua jangkau mungkin patui rasu pariso di pakaian. Kemudian kesadaran terhadap suatu ikatan, perempuan merasa perlu dengan saudara laki-lakinya, begitu sebaliknya. Laki-laki atau mama merasa perlu dengan kenakannya. Kalau kuajangku mungkin patui rasu pariso dipakai, ikoko tentu samu-samu rasu memiliki waktu tinggi lah. Dan terjadi mama bakatu mama saja, kenakan bakatu kenakan saja terjadi itu ya. Kau sama-sama lihat dia tapi hari mana? Kita izin sekali mandi-mandi. Kalau dengan nilai-nilai keagamaan lokal yang dibangun oleh sistem adat masyarakat memberikan kedudukan dan peran yang sentral pada kaum perempuan. Ruang gerak yang terbuka luas melebihi dari apa yang dibutuhkan perempuan kini dan esok. Cuma yang aku sampaikan tadi, perempuan di Minangkabau spesial. Tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan ruangan tersebut. Mereka tidak perlu lagi merebut hak properti yang ada umumnya masih diperjuangkan oleh perempuan di suku-suku lain yang ada. Karena hak properti itulah ada terkecil di perempuan Minangkabau. Spesialnya di situ. Kemudian karena itu kewajiban perempuan yang utama memberi penghormatan, menjaga kehormatan, mendidik serta mengangkat wibawa anggota kaumnya. Itu tugas fungsi paling utama. Itu kalau kita berbicara di dalam adat saling adat dan sebatang panjang. Itulah kodapik dalam kegiatan hal Nasr Maniko yang akan kita turun panayaan nagari. Jadi informasi yang disampaikan dalam acara ini kodapik jam putih di awal saja. Sampaikan dulu nanti ke mandi-mandi dan lainnya. Harapan ambo setiap kaum tu you punya bundokan duang dah. Cuma dia sampai tadi. Mandi-mandi banyak, tapi yang bundokan duang tu mana tidak bara. Kedepannya mandi-mandi yang ada di situ, kalau ada duduk-duduk aja mama di kaum pasukan masing-masing yang dudukkan lah. Siapa yang akan menjadi mandi bundokan duang di kaum awak? Nangkali duluan selangkah ditinggal serantiang untuk padusi. Perannya jale. Misal dalam acara barade di kaum mandi bundokan duang itulah yang akan matur nanti. Kalau mandi itu banyak, kalau banyak tukang matur lah. Kacau pula cara itu gunanya mandi bundokan duang. Iko yang akan diketuan di kaum awak masing-masing tadi dari awal lah boleh jalan. Namun dah akan berbicara organisasi, aku berbicara di bahawa dayak saja. Kalau organisasi jale
silakanlah seluruh mande-mande masuk ke dalam organisasi Pendukatuang. Sama-sama membuat kegiatan yang baik awak untuk nagari. Kalau kita berbicara organisasi, kalau kita berbicara limbaga wadai, fungsinya di kaum. Duduakanlah di kaum masing-masing, sia mandinya di kaum awak, sampaikan daftar namanya ke balai adai. Di kerapatan adai nanti bisa kita duduakan. Kini yang ada di negara awak baru bundo kandung ampe suku baru. Singgo itu baru. Bundo-bundo kandung kaum yang lain, insyaAllah sampai hari ini alun-alun namanya kaum-kaum yang menyampaikan siapa bundo kandung di kaum ini selain dari nanampi suku. Aku PR dewa bersama. Duduanlah kamu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam adat Selingkah Panjang. Sebelum kita masuk ke adat Selingkah Nagari, ada istilah dari Inyi Ambo. Kecil Inyi Ambo, keringat yang kita keluarkan hari ini dengan dilandasi usaha yang jelas akan menjadi sungai-sungai kebaikan di masa akan datang. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Itu pesan ini yang bu. Adalah pesan ini yang bu, lain menjadi pribadi bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan itu bisa kita bersama. Adalah pesan lain dari Nyambo ni banyak ada pesannya. Ada lain. Tak perlu nampak untuk disegani, tak perlu cari muka untuk dikagumi, cukup diam dan lakukan tugas secara tepat. Tapi tidak perlu awak mencari kegiatan ini kemari supaya nampak di orang, supaya dipuji, tapi kita kerajukan saja nama murid menjadi tugas kita secara apik. Itu pasal ini aku. InsyaAllah itu yang aku cuba pakaian dalam kehidupan keseharian. Mungkin itu saja dulu yang bisa aku sampaikan dalam penyampaian sesi pertama aku. Kalau ada pertanyaan, catatan yang lah tercatat di mandi-mandi yang hadir kini, kita sesi tanya jawab sebentar. Sudah tu kita baru masuk ke adat Selingkah Nagari. Kalau adat Selingkah Nagari pembahasannya cukup panjang. Kau Amang kombo calia, dek salah atau dek lah takabuannya kadusi mengecen di Minangkabau. Kami nambah kuasa seronyo-ronyo, kami nampunyo seronyo-ronyo. Sehingga kadang-kadang basi gudencak gara tepusako sekarang mama numulare tanyayo. Dia tidak peduli. Itu perlu dipertanya, perlu diingatkan ke kaum ibu, kaum bundo kandung awak di Minangkabau bangku. Nang kedua ada kebingungan mencari ketetapan laki-laki di Minangkabau di sebagian daerah. Ya babini ku labar rumah tanggo nang kece dosana lah lakunya paraga nak bini nyo. Tapi itu kenyataannya sama si nyo puet sama si kantong barisi. Ketika nalah gae lah dari pindah dari bilik bungko nomor 1 nomor 2 sampai ke dapur. Inya dusianku disuruh pulang dan maju sana nak kira nak bilik lebih dosana. Ambo rasa iko kesalahan yang perlu diperbaiki aku. Itu kamu cari saya sampai orang takut, orang menganggap ngiri babi ini di orang Minang. Biko jadinya. Itu saja nang tuan mau minta. Kok dapat ada penjelasan nak salah kabar itu diluri-luri kan aku. Supaya padusi kau tahu hak kuasa, hak pakai ini hak kuasa di mama yang ku di kaum laki-laki yang ku. Jangan diremehkan juga mama-mama yang ku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano yung mga tanyo?